Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Salihin salihat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali halaqah tadabbur kita pada seri yang ke-460. Insyaallah kita akan melanjutkan baca dan tadabbur surat Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 21. Sebagai lanjutan dari ayat 10 yang tempo hari kita singgung sedikit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di ujung ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa ada kata wafa di sini? Biasanya Allah memberi balasan dengan kata jaza, ya, atau memberi dengan kata-kata ata, atau juga bisa dikatakan a'ta. Itu adalah kata-kata yang biasa dan lazim diberikan. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan bahwa Dia yang memberi balasan, tapi disebut innama yuwaffa. Yuwaffa itu dipenuhi janjinya. Siapa yang dipenuhi janjinya? As-sabirun, yaitu orang-orang yang sabar. Baru innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Masya Allah, ini redaksinya itu orang sabar udah pasti dikasih pahala Allah. Gitu kira-kira. Tapi bukan dikasih ya di sini. Jadi dipenuhi, berarti kan ada yang dijanjikan. Dan ini jaminan. Ini yang kata pertama. Sudah dikasih innama itu bentuk taukid. Kalau dalam bahasa Arab kata innama berarti pasti, gitu ya. Taukid di situ. Kemudian yang kedua adalah di sini langsung fokus kepada orang-orang yang sabar, dan ditambah lagi ada kata-kata bighairi hisab. Masya Allah. Ini kalau udah ada keluar kata bighairi hisab nggak bisa kehitung. Jadi balasan yang diberi dengan penekatan bighairi hisab itu artinya banyak. Ada juga orang masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab itu maksudnya apa? Nggak pakai dihitung. Ibarat kata nih Bapak dan Ibu, mohon maaf, belanja. Begitu lewat kasir, bighairi hisab. Itu maksudnya apa? Lewat. Enak dah kayak gitu, ngambil. Begitu lewat kasir, lewat. Artinya enggak, bighairi hisab itu malah enggak dihitung. Gitu. Bisa jadi orang-orang yang sabar itu nanti pada saat hari kiamat, bighairi hisab itu maksudnya enggak dihitung. Gitu. Ketika semua orang dihitung-hitung amalnya, ditimbang-timbang, dia bighairi hisab lewat. Ini bukan hanya VIP, ini VVIP. Mungkin V-nya sampai 10, VIP. Mudah-mudahan kita masuk situ ya. Amin. Itu yang paling utama sebenarnya, otak kita menyebut bighairi hisab itu. Baru bighairi hisab. Jadi Imam Fakhrul Razi itu mengumpulkan makna bighairi hisab itu lebih dari 10. Jadi itu tanpa dihisab di hari kiamat. Bighairi hisab balasannya itu tidak bisa dihitung. Masya Allah. Mohon maaf nih, kalau kita makan di rumah makan, masih kehitung dah itu. Kasirnya masih bisa ngitung meskipun kita makan banyak. Mohon maaf, kita masuk rumah makan Padang tuh ya. Ya. Orang yang kagak tahu, banyak banget dikasih. Satu piring ini, ada banyak tuh piring di depan. Sebanyak-banyaknya piring itu masih kehitung. Coba berhitung tuh, masih kehitung. Ya. Tapi kalau balasan orang yang sabar kagak kehitung. Nah, itu dua, tidak bisa dihitung. Yang ketiga, makna bighairi hisab tidak bisa diperhitungkan. Kalau tidak bisa dihitung itu kita pengen apaan aja nggak di stop. Orang kita sudah menjadi penduduk surga,
Jangankan yang keluar dari mulut, yang masih dipikir itu langsung datang. Artinya bighairi hisab itu tidak bisa diperhitungkan. Kalau masih bisa dipikir, itu masih terbatas. Saya pengen nyobain nih semua jenis jus di sini, kasih semua itu, masih bisa dipikir. Tapi yang dipikir pun belum tentu ada di tempat itu. Pernah nggak Bapak mesen ini udah habis Pak, mesen ini udah habis Pak, mesen ini itu nggak ada di sini Pak. Nah itu mah di dunia. Kalau di akhirat, apaan yang kita pinginkan ada. Nah, walakum fi mashtahat atau fi ma tashtahi qulubukum. Apa yang ada syahwat keinginan kita ada di situ. Itu masih disebut bisa diperhitungkan. Nah ini Allah akan kasih sesuatu yang kita nggak pikir. Tapi kita akan surprise. Itu bighairi hisab. Coba bayangkan. Jadi bukan hanya sekedar yang kita hitung-hitung. Jadi apa yang kita tidak bisa perhitungkan itu makna bighairi hisab. Bighairi hisab yang ke berapa tadi? Keempat. Itu adalah tidak bisa dipikirkan dalam pikiran orang. Nggak bisa ditebak oleh orang. Kalau tadi diperhitungkan oleh diri sendiri, sekarang nggak bisa ditebak oleh orang lain. Kalau ada orang lain nih, zamannya Korun itu sering jadi tebak-tebakan orang. Karena setiap sore dia memamerkan barang-barang baru yang belum ada di kampung itu. Mungkin kalau zaman sekarang itu baru ada di story atau di Instagram story atau di sosial media yang lain, Facebook, TikTok, baru kita lihat tuh. Barangnya belum ada. Sehingga kalau Korun sore-sore pamer hartanya, itu tebak-tebakan. Sore ini dia paling ini, nah gitu. Masih bisa ditebak orang lain. Gitu. Dia pamer jam nih paling nih. Kalau dia pamer HP nih paling nih. Paling dia ntar ngomongin anaknya nih. Itu orang itu ketebak alurnya. Tapi kalau Allah memberi orang-orang sabar, tidak bisa ditebak oleh orang lain. Tadi kan pelakunya nih orang sabar nih. Orang sabar tuh mohon maaf banget. Kalau ada orang hidupnya susah, tahu-tahu itu kan sering dulu ada acara ya. Bapak dapat uang 2 juta nih. Bapak mau beliin apa? Nih, kadang mohon maaf. Orang biasa susah. Dikasih 2 juta. Kagak habis, Pak. Kenapa? Mikirnya pendek dia. Coba kalau orang yang biasa menghabiskan uang 2 juta, dikasih 2 juta, cepet dia. Kenapa? Karena udah terbiasa. Nih pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan uang segitu, dia mikirnya pendek. Saya, Pak, paling juga buat makan anak saya, ntar buat di sekolah, beli buku sekolah, selesai dah. Nah, itu baru 500.000, Pak, 1,5 juta saya tabung. Nah, itu orang itu kenikmatnya begitu dia. Karena apa? Karena dia orang terbiasa hidup dengan yang sederhana. Coba kalau dinaikkan, kita geser nih, orang yang hidupnya di atasnya. Dikasih uang 2 juta. Dia bisa jadi malah, ya 2 juta Pak, kurang segitu. Nah padahal tadi yang satu, segitu cukup. Kenapa? Orang pikirannya, jangkauannya tidak sama. Maka bighairi hisab itu ada jangkauan pribadi, yang kedua adalah jangkauan orang lain. Yang kelima, saya nggak sampaikan semua karena panjang di sini. Bighairi hisab itu termasuk juga perhitungan ahlus sama. Ya, kalau malaikat menyediakan masih bisa. Tapi malaikat itu sifatnya tidak improvisasi. Dia diperintah oleh Allah. Sehingga kalaupun kemudian penduduk surga, orang-orang sabar nanya malaikat, malaikat ada apaan lagi? Ada balasan apaan lagi? Kira-kira jawaban malaikat apa? Ya, saya tergantung yang punya surga. Gak tahu saya, kata malaikat. Kita nanya malaikat, gak tahu. Kalau malaikat yang mendampingi penduduk surga, ditanya apaan lagi, balik ditanya, nah, ente maunya apa? Jadi itu yang disebut apa namanya tashtahi atau ishtahad. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Apa yang kita inginkan dan akan diinginkan dikasih kalau masuk surga itu. Tapi begitu kita balik, kan kadang kita suka begitu nih, masuk restoran. Ini menu yang andalan di sini apaan?
Kalau dia profesional pasti jawab, oh ini Pak, ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Nah sekarang kita nanya malaikat, ini menu andalan di sini apaan? Ya dibalik lagi. Nah Anda maunya apa? Loh kok malaikat jawabnya begitu? Karena dia tidak bisa ngitung-ngitung. Malaikat itu bukan penyedia layanan, dia pelaksana layanan. Makanya coba kita bayangkan yang melayani kita itu kalau masuk surga ya. Ahlul Quran itu disebutnya ma'a safaratil kiramil bararah. Malaikat yang terbaik. Itu pelayan yang akan disediakan. Sudah dia ahlul Quran, dia orang sabar. Masya Allah. Kumpul dua kebaikan. Bapak mohon izin, mohon maaf. Kalau kita naik pesawat. Mohon maaf nih, tidak termaksud mengelas-ngelaskan. Itu yang bertugas pramugari di kelas ekonomi sama kelas bisnis, sama kelas first class beda, Pak. Karena yang di kelas ekonomi, dia memahami keinginan orang-orang yang ada di kelas itu. Yang di kelas bisnis, dia juga harus paham nih, ini keinginan orang-orang yang di kelas bisnis apa. Yang di kelas first class paling tinggi, wah itu juga harus lebih memahami lagi. Orang kaya yang kayak gini nih biasanya inginnya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika disebut yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, itu betul kata Imam Fakhrul Razi. Kata bighairi hisab tidak bisa dihitung-hitung dengan penghitungan manusia. Selain yang paling tinggi tadi yang pertama tidak dihisab di hari kiamat. Baik, kita masuk karena waktu ya. Menikmati sekali kita tidak akan geser dengan ayat lain. Kita geser ke ayat yang kita tadabburi hari ini. Qul maka katakan wahai Nabi Muhammad, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Masya Allah. Kita ini diperintah untuk ikhlas. Makna mukhlishan lahuddin itu keikhlasan sama tanpa pamrih ketika orang-orang sabar itu menjalankan. Orang sabar itu tidak ada pamrihnya, Pak. Maka dari itu etikanya kalau kita sedang takziah atau sedang berkunjung ke orang yang sakit, sebenarnya orang itu tahu, paling saya disuruh sabar. Betul nggak? Iya. Kalau lagi sakit nih saya dijenguk, tanya udah berapa hari sakitnya? Udah 10 hari nih. Yang sabar ya Pak. Ya udah tahu saya, itu saya pasti bisa. Makanya sebenarnya supaya tidak mengulang dan tidak bisa ditebak, etika kita ketika berkunjung jangan kita ulang yang sabar. Ya, kita ganti lain. Gak ada itu Nabi Muhammad nyuruh sabar, gak ada. Dia doain tohur insya Allah. Oh ini Allah lagi ngebersihin, ya dibersihin yang ya debu-debu dikit biar tambah baik. Sekarang kemarin udah baik Bapak, sekarang biar tambah baik, ya biar tambah kuat lagi kerjanya. Masya Allah tuh anaknya udah jadi anak-anak soleh-soleh. Barangkali Allah udah nyiapin apa ini, makanya jalanin Pak. Jadi semangat kan enak dia. Gus nggak ketebak ini. Saya pikir tadi mau disuruh sabar saya. Gitu. Sama saat kita takziah juga ke keluarganya. Udah tahu pasti disuruh sabar saya. Maka kita bilang, misalnya itu ayahnya orang baik, kita doakan. Jadi enak gitu ngasih apa namanya, ngasih motivasinya itu nggak ketebak. Kalau ngasih motivasinya ketebak kan nggak enak banget itu. Ya, orang mesti tahu pasti disuruh sabar. Ini kalau orangnya iseng, ente yang ngomong kayak gini udah yang ke-12 kali, tadi udah ada 11 orang ngasih tahu saya suruh sabar. Jadi mukhlishan lahuddin ini sama. Kita memurnikan, diperintah oleh Allah menjalankan agama ini, pamrihnya Allah saja. Saya lanjutkan ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi kalau untuk kebaikan, pikiran kita ini saya yang pertama. Bukan untuk berbangga, saya yang duluan. Bukan entaran dulu. Ya, kalau misalnya ada begini, ya ini masjid perlu karpet Bapak sekian meter, ini kita lelang 1 meternya sekian. Saya yang pertama, itu. Jadi dalam setiap kebaikan itu saya yang pertama.
Baik yang diumumkan seperti tadi, atau kita ngelihat nih, ada yang nggak beres di jalan. Kita nggak pikir, nanti di belakang pasti ada yang beresin. Enggak, kalau kita sempat, kita beresin itu. Makanya imatatul adha anit tariq sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan sedekah. Itu kayaknya tadi ada paku. Kita turun dari kendaraan, ya. Kemudian kita singkirkan paku itu. Itu disebut ana awal muslimin. Itu yang bentuknya sosial, yang bentuknya ritual juga begitu. Saya yang pertama. Yang pertama bukan dari orang lain, tapi yang pertama saya lakukan. Makanya yang pertama dan setiap apapun yang kita lakukan, kita itu berserah dirinya kepada Allah. Sebelum kita keluar rumah, berserah diri sama Allah. Ketika kita pulang, berserah diri sama Allah. Ya, kalau bagi bapak yang mencari nafkahnya keluar rumah, ada juga loh mencari nafkah di dalam rumah. Saya dulu itu punya teman, dia itu pekerjaannya menerjemah buku bahasa Arab. Jadi sebenarnya nih mertuanya tidak paham. Dia itu kalau di dalam rumah berarti kerja tuh. Kalau lagi keluar rumah berarti kerjaannya habis, dia cari kerjaan tuh. Jadi kembali ke sebagian orang tuh. Sebuah cerita tuh lucu banget ya. Jadi teman saya ini sehari-hari kerja di rumah, dia ngetik di rumah karena kantornya di rumah. Justru kalau dia kerjaannya udah kelar, dia keluar rumah. Jadi kalau dia lagi keluar itu namanya kerjaannya habis. Jadi kalau dia di dalam rumah kerjaannya sedang ada. Nah, kita umumnya manusia itu kerjanya kalau keluar rumah. Baru kalau pulang kerjaannya selesai. Nah, saat kita hendak keluar rumah, awalul muslimin itu kita berserah diri kepada Allah. Sama seperti kita mau tidur, berserah diri ya Allah. Makanya anak-anak kita ngajarnya gitu kan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu berserah diri, ya Allah, aku serahkan ragaku, aku serahkan jiwaku. Aku hidup, aku mati, Engkau yang memberi. Ya. Maka saat kita berserah diri, mau keluar, mau tidur, mau apapun kegiatannya, saat menyelesaikannya juga begitu. Enak itu. Sebelum makan kita berserah diri, doanya kita ajarkan nama kita. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi itu ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Wa qina adzabannar. Kenapa harus ada itu ya Allah? Ini sepengetahuan saya. Ini ada teh, ada air putih. Ya Allah, ini halal. Yang ngasih orang soleh di sini. Ya. Makna waqina adzabannar, kalau ada di luar itu saya nggak tahu ya Allah. Gitu maknanya. Makanya kita kalau ngasih anak, istri, ibu masakin suaminya atau anaknya, menyediakan, beliin makanan dan sebagainya. Ada waqina adzabanarnya itu karena manusia tidak tahu itu. Kadang ada zat berbahaya. Makanya waqina adzabannar itu bukan hanya membahayakan agama dan seterusnya. Kadang mohon maaf, ya kan? Berapa kali kita dengar adik-adik kita ada yang keracunan, ya, dan seterusnya. Karena ada waqina adzabanarnya itu penting untuk itu. Oh berarti kalau saya baca itu insya Allah nggak keracunan ya. Kalau ujuk keracunan mah keracunan aja. Jadi ini makna filosofinya itu. Dan ditambah coba lihat. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Itu lengkap. Ada selalu begitu. Orang kalau baca ayat ini begini, Pak, merinding. Kagak ada dia mau nipu orang. Dia kerja. Wah, ini kayaknya pekerja baru nih, polos nih. Bisa ditindas nih, bisa dibohongin nih. Apalagi gajinya lewat saya. Lewat saya 100, saya kasih dia 70 juga senang dia. Dan berlangsung bertahun-tahun. Itu zalim. Maka dia takut kalau mendurhakai. Adzaba yaumin azim. Katakan lagi. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ini ikhlas diulang 2 kali ya. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dan menjalankan agamaku. Tadi diperintahkan yang pertama dalam bentuk diulang ya. Kalau tadi itu umirtu an a'budallah. Kalau di sini qulillah. Pada yang pertama itu pekerjaannya, semua ibadahnya. Kalau yang kedua katakanlah Allah lah. Ini kayak kita doa di surat Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi katakanlah hanya, nah itu bacanya, hanya kepadamu aku menyembah. Loh kenapa kok tidak na'buduka? Kami menyembahmu. Kenapa kok objeknya, maf'ulnya didulukan? Karena begini Bapak, kalau disebutkan kami menyembahmu, itu ada kemungkinan menyembah yang lain. Gitu. Lagi enak, lagi nyaman, baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada mau pencalonan, kayaknya nggak kuat kalau cuma doa aja. Dia datangin orang pinter nih. Ya. Dia minta restu kepada si A, si B. Wah, ini kayaknya harus sowan ini. Ya, harus sowan ke tempat tertentu supaya direstui. Nah, itu kalau dilakukan namanya na'buduka juga na'budu ghairaka. Tapi begitu iyyaka di-close, ditutup hanya kepadamu, nah udah selesai. Kami menyembah, kami meminta, kami mengeluh, kami menangis. Itu sudah di-close. Makanya kita diminta untuk itu. Baik aktivitas maupun dalam kita menjalankan. Makanya mukhlishon lahu dini, menjalankan semua ajaran. Saat ibadah kepada Allah, saat berinteraksi dengan manusia, saat berinteraksi dengan hewan. Nanti sebentar lagi ada binatang kurban tuh. Binatang kurban tuh harus juga diperlakukan dengan baik. Ya, perawatannya disiapkan, dikasih makan, dikasih minum yang baik, ya kan? Kalau nyembeli pisaunya yang tajam. Jangan nih baru beli golok, baru belum diasah, belum apa-apa, langsung ya kasihan nanti. Karena itu bentuk dari menjalankan agama, mukhlishon lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesukamu wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah ini bentuknya sekarang ke orang lain. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan, ya udah kalau kalian tidak mau, sekarang sesuka Anda. Kita ingatin penguasa yang zalim, kita ingatin teman yang keluar dari ketaatan, itu tugas kita. Kita ingetin bahkan sampai keluarga kita, semuanya. Kalau naudzubillah tidak mau, ya udah sesukamu. Kira-kira begitu. Nanti yang rugi juga kamu sendiri, ibaratnya. Ya maka orang tua itu kalau sudah mengeluarkan ini berarti udah selesai itu. Anaknya dinasihati ini nggak mempan, ini nggak, dia udah sesukamu. Nah, jadi kalau udah keluar kayak begini, ada kata-kata masyitum, itu Allah udah murkanya udah selesai. Artinya udah terserah kalian, dia rugi sendiri. Lahum min fawqihim dulalun minan nari wa min tahtihim dulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Di atas mereka lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Nah ini orang yang salah paham gini, Tuhan kok ngancam-ngancam. Bukan mengancam. Orang tua, terutama ya, karena ini bentuk paling kasih sayang. Kalau nasihati anaknya, itu tidak pernah mengancam dulu. Mengancam itu biasanya terakhir. Kalau udah begini, nggak mempan. Udah begini nggak mempan, udah begini nggak mempan. Itu biasanya keluar tuh yang nggak baik-baik tuh dari orang tua. Ya. Kamu mau nanti begini, nah itu sudah mulai naik. Dan itu ngomongnya nggak mungkin lembut itu kalau udah kayak gitu. Itu sudah pakai intonasi yang keberapa itu biasanya. Nggak mungkin kamu mau nanti kayak gini. Kalaupun ada itu jarang sekali. Karena itu sudah melalui tahapan, bukan ancaman sebenarnya. Jadi kalau seandainya tidak ada ancaman, maka tidak akan ada keadilan. Karena di dunia ini nanti, Bapak Ibu pasti saksikan, pengadilan dunia ini betapa tidak adil nanti. Ada kalanya yang sudah jelas-jelas salah, divonisnya nggak bersalah,
ada kalanya yang jelas-jelas benar, divonisnya bersalah. Itu kita pun tahu. Apalagi yang secara kasat mata kita nggak tahu. Ya. Makanya Allah sediakan pengadilan hari akhirat tadi. Jadi orang-orang yang jahat itu disebut sampai di sini ini jarang loh. Disebut lahum min fawqihim dulalun minan nar, ya, wa min tahtihim dulal, itu jarang ungkapan. Biasanya standar diberikan azab berupa masuk neraka, udah selesai. Sekarang kalau di atasnya api, di bawahnya api, itu apa? Di open itu bahasanya. Dipanggang. Artinya tempat itu keseluruhannya panas. Kalau kita masak kompor gas, yang panas mana? Bawahnya doang. Dari bawah aja. Itu dipanggang pakai kompor. Tapi kalau di atasnya api, di bawahnya api, itu maknanya apa? Ya matang banget itu. Atas bawah kena. Nah, kita sekali-kali ngebayangin ada orang kayak gitu, ada. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mohon maaf kita di sini nih, tempat tertutup semua. Coba AC-nya matiin, tahan berapa lama kita di sini? Ini nggak dipakai api nih, baru dikasih AC-nya dimatiin doang, ditutup. Nah sekarang atasnya panas, bawahnya panas. Nah, itu ngeri sekali. Itu belum diapa-apain ya. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah adzabun muqim. Karena jenis azab itu banyak. Ada adzabun azim, adzabun alim. Itu yang paling banyak adzabun alim ya. Tapi ada disebut adzabun muqim. Azab yang seolah-olah dia itu mukim di situ. Kenapa? Dia tidak disakiti, itu sudah tersakiti. Ini tidak dipukul, istilahnya nggak digeprek sama malaikat, itu udah sakit. Kenapa? Karena udah panas. Dan dalam hadis At-Tirmidzi kan disebutkan, kalau dia nginjak neraka pakai telapak kaki, karena tidak ada sendal nanti di sana, nggak ada yang jualan sendal, itu ubun-ubunnya mendidih. Itu hadis At-Tirmidzi. Meskipun kita ngebayanginnya bingung ya, lah emang bisa tuh kita nginjak gitu ubun-ubunnya mendidih? Itu nggak pernah terjadi di dunia. Ada yang mengatakan itu metaforis, tapi kita nggak tahu itu sesungguhnya atau enggak, karena itu kan hadis Nabi. Bisa jadi begitu sesungguhnya, itu ngebayangin itu yang paling ringan loh. Berarti kan sangat panas. Sekali-kali kita kalau mau sombong bayangin ginian. Gitu. Tapi kalau lagi susah jangan bayangin ginian. Kalau lagi sombong, lagi mau keluar sombongnya bayangin gitu, ngeri. Walladzi ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikan kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Nah sebenarnya tema kita itu tentang tauhid. Ini tapi saya ngelihat jam itu. Kalau saya jelasin rinci nggak tahu. Tauhid itu bentuk superlatif, intensitasnya tinggi. Dari kata-kata tagha. Tagha jadi tagha. Orang yang melampaui batas. Dalam hal yang baik saja, melampaui batas nggak baik. Bapak suka nih, air putih, teh, minuman, makanan apa aja. Kalau melampaui batas, itu aja nggak baik. Apalagi yang tidak bagus. Minum racun, setetes itu nggak bagus. Apalagi segelas minum racun. Ya, itu kebayang ya. Yang baik aja kalau melampaui batas, itu nggak baik. Apalagi kalau maksiat sedikit aja nggak bagus. Apalagi maksiatnya banyak. Nah sekarang yang relate. Korupsi dulu jutaan, itu aja nggak bagus. Sekarang naik menjadi ikut-ikutan naik. Harga minyak naik ya korupsi naik. Kalau hari ini ada korupsi cuma 100 juta, itu receh. 100 juta receh, mana ada. Kita aja belum tentu melihat uang segitu. Tabungan kita juga belum tentu nyampe segitu kan. Tapi sekarang kalau ada korupsi 100 juta, itu kayaknya masyarakat nganggapnya apa? Ya receh ini mah. 100 juta. Bahkan sekarang korupsi miliaran aja dianggap masyarakat, ya receh. Sekarang itu korupsi itu pasarannya, bukan triliun lagi, ratusan triliun. Ya, maka sebenarnya itu tauhid itu ya begitu.
Tapi mohon izin, mohon maaf, orang-orang yang seperti tadi itu disembah, Pak. Sebelum dia ketangkep, itu orang datang ke dia semua. Banyak ke dia semua. Ya, ini yang paling gampang ya, mohon maaf saya contohkan. Dia berpengaruh di situ. Bahkan kalau ada rekrutmen, wah, yang daftar 1000, yang diambil cuma 50. Ikutan tes lulus nggak? Capek. Capek ikutan tes. Datengin dia enak, langsung jadi. Nggak semua, tapi pasti ada jatahnya begitu. Umumnya. Kayak dulu, jadi sejak zaman dulu, zaman saya ikut dulu beasiswa juga begitu. Zaman dulu itu. Gitu. Cuman beda, zaman dulu mah nggak semahal sekarang. Makanya ketika itu terjadi, berarti Tauhid merajalela. Nah, ada banyak salah orang mempersepsikan Tauhid. Makanya dulu ada istilah, kalau gitu pemerintah Tauhid dong Ustaz. Nah, ini hati-hati sih. Nggak bisa digeneralisir, itu oknumnya. Oknum kok banyak. Kadang orang begitu kan. Bener oknum, dikit-dikit oknum, dikit-dikit oknum. Ya berarti kita harus bersihkan. Bersihkannya bukan dihabisi dalam artian, ya itu tugas, bukan hanya tugas KPK, bukannya tugas kejaksaan. Kita nyiapin orang baik. Kalau nggak ada orang baik di tentara, nanti tentara isinya orang jahat. Kalau nggak ada orang baik di kepolisian, nanti isinya orang jahat. Nggak ada orang baik di pengadilan, nanti isinya orang jahat. Nggak ada orang baik di pasar, pasar nanti jadi orang jahat. Berarti kita harus sebar sebanyak mungkin orang-orang baik, supaya tauhidnya nggak ada. Dari mana mulainya tauhid? Dari dalam rumah. Kalau di dalam rumah kepemimpinan sudah tidak bisa ditegakkan, itulah tauhid dia di dalam rumah. Jadi kalau kita melihat sekarang ada rumah-rumah dalamnya ketidakstabilan, itulah mulainya ada tauhid di situ. Ketika ajaran agama tidak ditegakkan, ketika yang haram diterabas, ya, mengabaikan. Hari gini cari yang haram aja susah. Gitu. Loh, kebalik, kalau cari yang haram susah, sebenarnya Allah sediakan yang halal. Karena dalam Al-Quran itu yang diharamkan disebut dan sedikit. Hurrimat alaikum itu artinya selain yang disebut halal. Sekarang kalau kita ditanya yang diharamkan aman dihalalkan, kalau kita sebut mana lebih nyampe nyebutnya? Nih, sebutkan benda-benda hewan yang diharamkan sama sebutkan hewan yang dihalalkan. Mana banyakkan? Banyak yang dihalalkan. Tapi kenapa yang disembelih buat kurban itu aja? Itu lain lagi. Karena di kurban ini persembahan yang terbaik. Gitu. Kenapa ayam nggak boleh untuk kurban? Ya ayam. Ayam itu buat camilan. Apalagi kalau sudah ketemu bubur, ya disuir lagi. Itu camilan itu. Gitu. Jadi kurban itu terbaik, beda itu nanti ada bahasan khususnya. Maka di sini beri kabar gembira, fabasyir ibad, orang yang menjauhi tauhid. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang punya akal sehat. Masya Allah, singkatnya Pak. Ini kalau dengar apapun, termasuk hari ini dengar dari saya. Yang namanya orang-orang yang ulul albab, itu yang terbaik ini dikerjakan. Jadi kita mendengar, kita mengatakan nanti yang terbaik itu yang dikerjakan. Dipilih, Masya Allah. Milih-milihnya, mohon maaf nih, mohon maaf. Tapi ya susah itu terjadi realitanya. Ini kita kalau misalnya ditampilkan ya untuk sedekah misalnya. Sedekah kelas A segini, kelas B segini, kelas C segini, kelas D segini. Ini D yang paling rendah. A paling tinggi. Itu kita milihnya yang mana? Ya sesuai kantong Ustaz, biasanya kan begitu. Oke, sesuai kantong. Sebenarnya kantong kita itu bisa untuk yang kelas A. Kalau yang nggak bisa saya nggak ngomongin. Saya sebenarnya bisa nih sedekah kelas A. Apakah setiap orang yang bisa sedekah kelas A
Dia milihnya A? Enggak kan? Nah itu dia. Apapun ini dari sedekah. Sekarang saya tanya lagi. Sholat nih. Soft yang paling bagus, soft yang mana? Soft depan. Tapi saat kita datang, kita penuhi soft pertama nggak? Belum. Belum di peluitnya belum ada Ustaz. Kalau udah qomat baru yang ke depan. Padahal itu soft pertama. Imam Ahmad itu mengatakan al-itharu fil ibadati makruh. Ithar dalam ibadah itu makruh, Pak. Misalnya ini lagi qomat nih. Soft pertama ini ada yang kosong. Kita silahkan. Itu makruh. Karena itu soft afdal, kita yang ngambil. Tapi jangan berebut juga. Ya, posisi kita memungkinkan ya kita yang duluan. Kita yang di depannya. Sampingnya ya nunggu dulu. Kalau dia nggak mau, langsung diambil. Jangan, Pak silahkan gitu. Itu ithar dalam ibadah juga makruh. Ada peluang sedekah, Bapak silahkan duluan. Gitu. Ini sama dengan soft tadi itu. Makanya orang yang terbaik, ulul albab, orang yang cerdas itu peluang kebaikan dia yang pertama ngambil. Ingat yang tadi itu muslim, awwalul muslimin, ini juga sama. Ya, meskipun jumhur ulama tidak begitu. Ini pemikiran Imam Ahmad itu luar biasa loh. Imam Ahmad itu juga yang mengatakan sholat berjamaah wajib hukumnya. Nah, yang lain mengatakan sunnah muakkadah, kenapa beliau wajib? Ya karena di dalam surat An-Nisa, sholat dalam keadaan perang aja tetap berjamaah. Apalagi nggak perang. Ya, kira-kira nih kalau kita mengikuti mazhab Imam Ahmad, kita dosa nggak nih sholat sendiri? Termasuk saya. Ada lagi capek baru datang. Ya, baru datang sampai rumah sudah azan. Baru azan loh, padahal belum qomat. Kalau udah qomat mah ada alasan. Ya saya nggak sempat nih. Gitu. Ya, kalau ikut mazhab Imam Ahmad, habis kita pakai itu. Ya, maka itu kita kalau mendengar yang terbaik yang dilakukan. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Maka apakah engkau hendak mengubah orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Nabi Muhammad akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Enggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sudah berusaha sekeras apapun, meskipun itu pamannya Abu Lahab. Kalau udah datang vonis, Nabi Muhammad harus merelakan. Bahkan orang yang membantu seumur hidupnya, jadi tameng fisiknya, digadaikan kehormatannya, siapa yang mengganggu keponakanku, lewati aku dulu. Itu kan Abu Thalib. Nggak bisa Nabi Muhammad selamatin. Ya. Ini ngeri kalau kita baca gini ya. Sekelas Nabi aja diperingatkan begitu, apalagi kita. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka dapat kamar-kamar di surga, di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Masya Allah. Di dalam Al-Quran kalau ada kata-kata ghurfah atau ghuraf, itu luar biasa. Karena biasanya umumnya masakin, istana atau bangunan. Tapi kalau disebut ghuraf, itu berarti ruang yang tinggi, spesial. Kayak tamu, Pak. Mohon maaf. Tamu nih. Tamu spesial itu kalau disediakan kamar khusus. Kalau tamu yang umum, di ruang tamu. Tapi kalau sampai sohibul baitnya itu sudah menyiapkan ruang khusus, di ruang tamu transit aja, ada snack, ada apa, penyambutan, terus kemudian bilang mohon maaf kalau ingin istirahat, mau ganti baju atau mau rebahan, sudah disediakan kamar. Itu tandanya apa nih? Ini tamu spesial. Maka Allah juga begitu. Kalau cuman jannat, masakin itu standar. Ibaratnya kalau kita masuk penginapan, itu adalah makanan standar welcome, baru datang nih. Ya, disambut bawa nih. Silakan Bapak pilih nih jusnya, ada 4, pilih semua. Makan ringannya disediakan. Ya, kemudian handuk hangatnya disediakan, handuk kecil untuk basuh, cuci tangan, basuh muka. Masya Allah. Itu baru di dunia aja kita udah kayak terasa sultan kan? Gimana nanti di akhirat? Jadi kalau diberikan ghuraf itu spesial. Ini kalau masih ingat ya, ini kita tadi
sebelum-sebelumnya disebut orang sabar. Karena ini belum selesai. Jadi kalau kita ingat ayat 10 yang pertama tadi kita bahas, ini juga termasuk orang-orang yang bersabar. Orang bersabar itu apa? Nggak ngelirik yang haram, nggak ngelirik yang syubhat. Cukup Allahumma kfina bihalalika an harami. Ya Allah, yang halal udah cukup bagiku. Ya. Begitu dia keluar, Masya Allah. Anak sekarang ya, cantik-cantik ya. Oh sabar, saya udah punya istri. Nggak goyah. Begitu dapat jabatan. Biasanya begitu tuh Pak. Ya. Dikirim dia perempuan yang cantik-cantik. Digoda dia, disusupkan. Ya. Itu yang nggak sengaja aja bisa keder. Apalagi yang disengaja kayak gitu. Ibarat kucing. Nggak ada apa-apa dia juga nyari. Ini disediain itu. Ikan asin di depannya. Ya diambil kucing itu. Ya. Nggak ada aja dia nyari. Gitu. Makanya orang yang sabar mencukupkan dengan yang halal. Itu akan dikasih huruf di situ. Alam tara annallah, ini ayat 21. Ini sudah masuk kepada ayat-ayat yang meminta kita atau Allah menyuruh kita melihat alam di sekitarnya. Nanti kita akhiri di sini ya. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu khutaman inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Diulang lagi albab. Saya baca terjemahan. Apakah engkau tidak perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warna, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Ulul albab, selain yang tadi, dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya yang paling terkesan itu duduk ketika belajar. Itu ketika membaca surat Sabbihis. Di surat Sabbihis itu ayat keempat bunyi gini. Alladzi akhrajal mar'a. Al-mar'a itu tumbuhan yang tumbuh tidak ditanam manusia. Tidak di hutan, tapi di atas bebatuan. Bapak ini keluar nih depan. Karena mau lebaran kemarin dibersihin, kerja bakti kita ya. Konbloknya rapi, nggak ada apa-apa. Coba 1 minggu lagi, itu ada yang numbuh nggak? Ada kan? Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menanam itu? Allah udah kasih jawaban tadi. Alladzi akhrajal mar'a. Tapi ada terusannya tuh. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ini di sini sih. Ya, thumma yahiju fatarahu musfarran, thumma yaj'aluhu khutama. Ini satu, nanti jadi kuning. Tapi ada 2, Pak. Nanti di sini kan banyak pohon. Biasanya daun-daun yang jatuh itu daun apa? Daun yang warnanya apa? Sebentar saya tanya, ada nggak yang warnanya hijau? Nanti habis ini keluar kita lihat. Yang jatuh itu semuanya warna kuning atau ada yang hijau? Kuning. Ada yang hijau nggak? Ada nggak? Ini saya benar serius. Kuning semua atau hijau? Ustadz bikin penasaran, kita keluar sebentar, habis itu kita keluar. Sebenarnya umumnya yang jatuh itu yang kuning, kemudian yang coklat. Kuning, coklat itu pada jatuh. Tapi sebenarnya juga tidak sedikit yang hijau. Kenapa? Sama, Pak. Biasanya yang diomongin ingat mati itu siapa? Kalau kita nih bawa yang laki-laki, yang ingat mati itu yang L-nya udah gak ada. Yang udah aki-aki beringat mati itu. Tapi merasa orang yang masih ada L-nya biasanya jauh dari mati. Ya, padahal sebenarnya daun yang jatuh itu juga tidak sedikit yang hijau. Ya, kenapa daun hijau itu ikut jatuh? Nanti kita keluar kita lihat daun di depan itu. Dan mohon maaf, ulil albab itu dia akan melihat bahwa semua ada waktunya, semua berproses, semua berganti. Dari air yang tadi itu ada banyak sekali pelajaran. Makanya nanti setelah ini akan pelajaran orang yang ulil albab yang cerdas itu diberi. Makanya nanti ayat
22 itu afaman syaraha sadrahu lil Islam. Kelapangan dada itu juga bukti kecerdasan orang. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya, karena Al-Quran itu dahsyat Bapak dan Ibu. Ini mohon izin, mohon maaf, saya ngebut belakangan karena ingat waktunya. Bapak dan Ibu nggak usah bingung, nggak usah ini. Pulang kalau masih kurang, lanjutin buka, tadabburi sendiri. Jadi menikmati ayat Al-Quran itu adalah ketika kita merasa Jibril datang kepada kita, membacakan pesan-pesan Allah. Dan itu yang paling terasa kalau kita sendirian. Maka sempatkanlah sholat malam. Sholatnya boleh nggak sebentar? Nggak apa-apa. Meskipun cuma 2 rakaat. Setelah itu buka Al-Quran, tadabburi. Setelah itu istighfar. Setelah itu menjelang subuh atau sudah adzan, kita ke masjid. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita. Mohon izin saya tidak buka sesi tajam karena sudah syuruk. Kita doakan jangan lupakan saudara-saudara kita, meskipun sudah tidak diberitakan saudara kita di Palestina masih dalam keadaan yang seperti itu. Kita doakan mereka diberikan solusi yang baik oleh Allah, diselamatkan dari kezaliman yang masih ada, dan kita doakan orang-orang zalim yang tidak mau bertaubat, mudah-mudahan diselesaikan Allah dengan caranya. Qul qawli hadza, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.